terdapat sebuah upacara yang mempesona dan syarat makna yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Malam Bainai, tradisi ini kaya akan simbolisme dan keindahan yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang sejak zaman dahulu kala. Malam Bainai merupakan salah satu prosesi yang harus dijalani oleh anak daro atau mempelai wanita pada malam sebelum pernikahannya esok hari. Proses dalam tradisi Malam Bainai yaitu baju tokah dan suntiang yang dipakaikan ke calon mempelai. Kemudian air harum dipercikkan ke calon mempelai wanita oleh sepupu dan kedua orang tua. Kedua orang tua pengantin wanita mengantarkan anak mereka ke pelaminan. Hal ini dapat diartikan sebagai lambang perjalanan hidup pengantin wanita. Selanjutnya, memakaikan inai atau Malam Bainai. Prosesi ini merupakan prosesi yang paling penting di tradisi tersebut. Pada prosesi ini, para saudara perempuan anak daro akan memakaikan inai kepada kuku anak daro. Anak daro akan diberikan petuah atau nasihat oleh keluarga besar serta kerabat dekatnya. Pada prosesi ini, biasanya akan ada alunan musik yang menghangatkan prosesi sebagai akhir dari tradisi Malam Bainai. Tradisi ini bukan hanya sekedar upacara pernikahan, melainkan juga sebuah bentuk dari adat istiadat masyarakat, ritus serta perayaan-perayaan. Dengan semua keindahannya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah bukti hidup akan keberlanjutan budaya dan kekayaan tradisional Indonesia, sebuah peringatan akan pentingnya merawat dan memelihara warisan leluhur agar tetap bersama di tengah arus perubahan zaman. Itulah Malam Bainai dari Minangkabau. Dalam adat masyarakat Bugis, proses pernikahan memegang serangkaian acara, salah satunya adalah mapaci. Istilah ini merujuk pada prosesi penyucian bagi calon mempelai dari segala dosa atau keburukan, sehingga saat memasuki pernikahan, mereka berada dalam keadaan suci, baik secara jiwa maupun raga, sebagaimana kesucian pernikahan itu sendiri. Mapaci berasal dari kata paci, sebuah tumbuhan berdaun yang memiliki arti bersih atau suci dalam bahasa Bugis. Dalam sastra Bugis, terdapat pantun yang menggambarkan pentingnya kejujuran dan kesucian sebagai benteng kehidupan. Sebelum prosesi si mapaci dimulai, biasanya dilakukan pengajian Al-Quran atau yang disebut dengan Mapan Retemi atau Tamat Al-Quran. Perlengkapan dalam acara mapaci terdiri dari berbagai benda simbolis, masing-masing mengandung arti dan makna yang mendalam. Ada bantal sebagai pengalas kepala, sarung sebanyak 7 helai, daun pisang, daun nangka, dan berbagai simbol lainnya. Masing-masing melambangkan kehormatan, kejujuran, harapan untuk kehidupan yang berkesinambungan, cita-cita luhur dalam kebajikan, serta harapan untuk menjadi berguna bagi bangsa dan agama. Selain itu, ada pula simbol seperti beras atau jagung yang telah dimekarkan. Lilin dari lebah sebagai simbol penerangan,
kelapa dan gula merah yang melambangkan kehidupan yang harmonis, daun paci yang melambangkan cinta yang abadi, dan masih banyak lagi. Menariknya, mapaci hanya dilakukan sekali seumur hidup pada prosesi pernikahan pertama. Ini sebagai simbol melepas masa gadis atau masa terjaga serta untuk menyucikan diri dalam menghadapi masa depan bersama. Prosesi ini merupakan bagian penting dari warisan budaya Bugis yang patut dilestarikan dan dijaga, karena dari budaya itulah sebuah bangsa bisa tumbuh dan berkembang. Itulah mapaci dari Bugis. Siraman dan midodarami, tradisi pernikahan Jawa. Rangkaian kegiatan yang akan dimulai dari siraman, seserahan, dan kemudian memohon ampun serta meminta restu kepada kedua orang tua mempelai calon pengantin. Sebelum prosesi siraman dimulai, kedua calon mempelai melakukan sungkeman kepada kedua orang tua, memohon restu serta memohon ampun dengan membasuh kedua kaki orang tua serta sembari mendengar nasihat serta petuah dari kedua orang tua calon mempelai. Tradisi memandikan calon pengantin agar bersih, suci, lahir, dan batinnya adalah siraman. Siraman dilakukan dengan gayung dari tempurung kelapa sebanyak 3 kali. Jumlah orang yang menyirami harus ganjil dan kurang dari 7 sampai 9 orang. Urutan yang menyirami ayah, ibu, kerabat lainnya, perhias pengantin, dan sesepuh. Setelah itu dilakukan sungkeman, bopongan, sade dawet, dan potong rambut pengantin. Seserahan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Midodareni merupakan rangkaian acara adat yang dilakukan sebelum pernikahan adat Jawa. Midodareni juga disebut sebagai malam pengarip-arip atau malam terakhir bagi kedua mempelai menjalani masa lajang. Ini dipandang sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada budaya leluhur. Alunan merdu yang mengiringi serangkaian kegiatan upacara adat dari tanah Sunda yang dilakukan sehari sebelum pernikahan. Calon pengantin wanita menerima nasihat dan doa dari orang tua dan keluarga serta simbol pernikahan. Hal ini dipercaya sebagai pengikat tali batin antara kedua mempelai. Upacara ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua dan keluarganya.
seorang wanita yang telah berumur dan paham tentang cara nguyuk sel yang disebut penguyuk. Simbolis yang memiliki makna dari kegiatan ini, daun sirih yang memiliki makna seperti kasih sayang, kebersamaan, dan kesuburan. Lulujakeun makanan dan minuman yang disajikan dalam upacara, seperti beras, sirih, gula, dan buah-buahan. Menyan, kemenyan yang dibakar memiliki makna untuk membersihkan dan menyucikan, serta doa diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh penguyuk dan laki-laki tua. Upacara ini melambangkan hidup sejahtera bagi kedua mempelai, serta memupuk kasih sayang antara satu sama lain dan mau bekerja keras demi kesejahteraan keluarganya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang masih menggunakan adat istiadat mereka. Meskipun sudah jarang dilakukan, akan tetapi masih dilaksanakan oleh orang-orang tertentu saja. Dan salah satu adat istiadat tersebut adalah Betangas. Betangas merupakan salah satu adat paling penting dalam masyarakat Melayu Palembang. Pada tahapan yang dilalui adat masyarakat Melayu dalam prosesi sebelum pernikahan, ialah Betangas, yang merupakan tahap mengeluarkan serta menghilangkan bau keringat, juga untuk mengharumkan dan menyegarkan badan calon pengantin perempuan. Tradisi mandi uap ini dengan rempah-rempah yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Palembang, merebus rempah-rempah seperti serai wangi, cengkeh, daun pandan, daun kunyit, langir, adas manis, daun dari kulit jeruk purut. Serta bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Prosesi Betangas dimulai dengan mendudukan calon pengantin perempuan di atas bangku. Di bawah bangku diletakkan tapak bara dan ramuan. Kemudian calon pengantin ditutup dengan kain sebatas leher. Mengenai lamanya calon pengantin berada di kain tersebut tidak ditentukan secara pasti, akan tetapi setiap daerah dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dan ditutup dengan luluran. Hal ini dipercayai oleh mereka sebagai wujud pembersihan diri, penyucian diri, serta sebagai keharuman diri oleh sang pengantin pada saat hari pernikahan.